sedih tuh nggak harus ada yang mati juga bangsat. Tapi kan kita setuju itu nyesek banget. Iya, Tapi bukan sad ending kan? yang silent voice. Silent Voice. Enggak sad Iya nggak ending. sad ending. Cuman memang ngebuildnya dengan cerita yang sangat sedih. Cuman Hmm. diakhiri dengan bahagia. Bahagia Bahagia. karena teman-temannya pada ngumpul kayak gitu. Ya pada Bikin ya, ya, ya. ngumpul talilan Dan ya. kok tahlilan. Mereka kan Muhammadiyah. Wah. Cut. Aduh. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Link Start. Woi, lali cuk. Apa sih? Nggak salahmu itu selalu apa ya? Buru-buru, Oh, belepot. buru-buru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Didengar KPI. Yo, welcome back. Kembali Wah, lagi nah. di Barbar Esport. Oh, Juga beningnya ini Gerard referensi Wijaya. referensi siapa lagi yang dibawa ke sini? Referensi yang orang kebanyakan nggak tahu kayaknya. Selalu dibawa ke sini. Saya Nama bingung. Mobile Legend, Pak. Bingung bikin bingung. Mobile Legend. Mobile Legend. Oke. Ngomong-ngomong soal Mobile Legend nih enggak? Kok Mobile Lu Legend? udah ini wisuda? Belum. Belum? Belum. Kapan? Bulan depan. Kok mundur lagi? Enggak. Katanya Kan baru Maret. diambil. Katanya Maret. Maret itu batas akhir pembayaran. Oke. Udah keluar jadwal fix nih ya? Udah keluar. April. Iya, Tanggal? April tanggal 5. Oh, belum masuk puasa ya? Udah belum? Belum. Belum. Belum tahu saya. Puasa itu kapan? Kayaknya tengah April deh. Enggak, tanggal 5. Oh, apa kalau puasanya iya mungkin. Iya. Tengah Soalnya April. hari rayanya tengah Mei. Apa? Sibuk nyewa nyewa itu loh, Pak. Jadinya offline Buat atau wisuda. online? Online, Pak. Online. Jadinya online. Online. Oke. Sibuk nyewa hotel Zoom. Tahu kan hotel Zoom? Nggak ngerti. Apa? Hotel gratisan loh, Pak, yang di Zoom, ntar Ah, kotak-kotaknya banyak gitu. oh, kurang bisa dimengerti sih sebenarnya, cuman ya aku paham. Dan Berapa orang? Berapa orang? 70 berarti 90 bersama dosen, Oke. sekitar 90. Iya. Dan di perlengkapan wisuda online kali ini Oh, itu ini. ada Asik nih. hand sanitizer. Ini Pak ya, perlengkapannya kan ya toga, buku tahunan, buku apa namanya? Ini Buku yang perlu diingat di awal adalah wisudanya online ya. wisudanya Oke, online. oke. Toga, ini wajib. Ah, ah. Terus Toge. buku buku apa namanya? Kayak buku perpisahan itu loh. Ya, ya itu Yang udah pasti dong. ya Mm-mm. ada apa? Foto-foto ya? Ya, Ah. foto-fotonya, terus nama mahasiswanya, terus ada kayak pesan-pesan kayak waiting Trisno Jalaran Joko. Wah, kayaknya Apa kuliah. Terus setelah buku tahunan, terus kayak map ijazah, Mapnya dulu. mapnya doang. Mapnya dulu. Oke, terus? Terus itu wajib kan, Pak. Ah, ah. Hand sanitizer, wisuda online, Pak. Hand sanitizer. Terus. Terus Masker. masker. Masker ada. Masker ada. Beneran ada. Terus. Face shield, Facial. face shield yang apa? Kayak kaca helm tapi cuma kacanya doang ya. Iya tahu. Iya. Yang cara makainya kayak kacamata. Ya, ada kacamata tapi nggak ada kacanya. Iya. Terus itu semua yang kayak masker, hand sanitize dan apa Face tadi? shield, face shield. Face shield itu wajib dipakai nggak? Nggak tahu juga sih. Oh, satu lagi, kartu paket Apa tuh? kuota gitu. Dapat eksis. Oh, untuk ini zoomnya. Ya, untuk zoomnya. Oh, berapa giga? Nggak tahu, nggak tertulis.
Tapi udah dijamin bisa ya nanti ya, sinyal aman gitu-gitu ya. Ya kan tergantung lokasi, Pak. Iya juga sih. Kalau Apakah Aksis ya? Aksis kayaknya kalau di tempatmu oke lah, di sini oke soalnya. oke, ntar kalau ada mahasiswa yang di Gunung Kawi kan ya repot juga. Iya betul juga sih. Iya juga sih. Temen gua aja di Gunung Kawi nyarinya harus ke apa? Naik ke kuburan. Iya, Pak. Dia sudah online tapi masih tetap repot kayak offline ya, harus nyari tempat Iya. gitu-gitu ya. Kasihan sekali. Nyari kafe apa? Tapi itu kan kemarin katanya ada voting nih. eh Wisudanya itu di voting mau offline Voting. atau online. Ya, Ya, itu kok jadi online karena voting atau karena ada yang menentukan? bentar. Sebelumnya kan karena di Kota Malang gak bisa mengadakan acara kayak wisuda di hotel seperti biasanya, Heeh. makanya diadakanlah voting. Oke. Karena kebijakan Kota Malang kan nggak bisa, Pak, di hotel. Oke. Makanya diadakan voting. Mhm, Votingnya itu mau online apa offline. mhm, Kan di Kota Malang kan nggak bisa, Pak. mhm. Itu aneh sih. Iya. Sudah jelas nggak bisa, di voting kasih pilihan offline. Iya. Ya akhir-akhirnya nggak bisa offline meskipun voting offline menang gitu kan. Iya, aku cuma retorik ini. Iya. Oh, Cuma kok retorik bukan formalitas dong. formalitas. Kok retorik. Oke. Kayaknya kalau jadi yang memutuskan online adalah kampus. Ya, Hmm. online kampus sama teman-teman kan voting kemarin terbanyak Kayaknya itu. lucu kalau gini nggak? Udah diputusin online dan teman-teman votingnya hasilnya banyak yang online. Terus lu sama teman-teman ngumpul nggak semuanya? Ayo di mana gitu, di rumah siapa gitu. Zoom bareng-bareng atau Zoom satu kamera tuh. Ini dosennya ini mahasiswa anjing nih. Ada rencana kan di grup kan rame ya sampai ini sebenarnya bisa ini wisuda di hotel. Yang Tapi penting disuruh- jangan didokumentasikan. Aduh, repot banget. Jangan bikin apa? Kayak surat izin ke kepolisian jangan. Terus ada lagi yang bertengkar orang yang gak kontroversial. Emangnya kalau lu kena corona lu mau tanggung jawab? Oh, Jauh. Jauh. udah dalam tuh ya, udah Iya. dalam. Akhirnya mereka debat sampai terakhir aku lihat itu, ayo mas sini aja ngopi ke rumahku, kita ngobrol, rumahku di Ndoli. Kok ada Ndoli dibahas-bahas di sini? Aku juga bingung. Oke, itu kayaknya iya orang-orang bertengkar yang di kolom komen Facebook, grup Facebook, tahu nggak? Biasanya Iya. ada kalau otot-ototan, jadi apa namanya, adu argumen secara tidak sehat, tapi Iya. akhir-akhirnya, ya bos, rumahku di sini, gimana kalau mampir kita ngopi? Wah, aja, apa aja anjing? Kita yang bacanya, ini dua-dua nggak ada yang bener. Terus ada lagi yang bilang, "Wah, aku punya kenalan kayak Kapolri atau apa gitu." Apa sih ini? Kita tuh mau wisuda. Itu nggak ada, iya. Iya. Tapi udah diputusin ya. Tanggalnya tanggal berapa? 5 Tanggal 5. 5 April. Iya, kayaknya aku nggak ikut. Loh, bang anjing. Males, Pak. Tapi kalau nggak ikut ya. Tapi tetap bisa dapat. Kalau ikut pun kayak aduh gini Tanggal dong. 5 tuh Senin nggak? April kan? Iya, Kalau aku libur mau aku produserin nggak? enggak. Enggak ya. Ya udah sih. Kalaupun aku ikut aku bakalan apa namanya? Ngerundel apa. Ya kayak ngerundel. Sudah kayak gini 1.200.000. Emang Bangsa. mahal sekali untuk online ya. Kapitalis, Pak. Kalau offline bayarnya sama. 1.500.000, Bang. Beda 300. Iya. Sudah UB berapa, Fit? Dia punya gedung sendiri, Pak. Oh, jadi semakin kaya bayarnya semakin murah. Iya. Ya kan? Iya. Semakin miskin instansi tersebut, patungannya semakin mahal. Mahal di akhir doang. Dia kan Oh iya, murah benar di tuh. kalau UB kan murah di akhir doang. 20 juta. Waduh, gila emang. Kemarin ya udah sih. Tapi semoga sukses lah ya enggak wisudanya. Karena kita sekarang akan membahas anime tentang wisuda.
Enggak dong. Anime tersedih buatan Jun Maeda. Kita pernah kayak membahas suatu karya dari kreator yang pernah tuh Makoto Shinkai masih link start bareng David dulu. Makoto Shinkai tuh kita bisa tahu kayak Kimi no Na wa Tenkinoko. dan Ginoku terus 5 cm per second. Bukan dong. Ini. Kotono Hanoniwa. Garden. Yaitu Kotono Hanoniwa. Kotono Hanoniwa ya. Terus Neko. Kanojo to Kanojo no Neko. Iya. Ah. Sekarang Sekarang Jun Maeda. Jun Maeda. Ini temen ngajinya si Makoto Shinkai ya. Iya ya. Teman apa main kelereng. Dia terkenal sebagai kreator yang menciptakan karya bercerita sedih, Bercerita sedih. sad story. Iya. Tapi kebanyakan yang akan kita bahas sad ending atau happy ending. Hampir semuanya set ending, Mbak. Sad ending ya. Iya. Kalau kita contoh anime sedih yang kita setuju lah, anime Silent Voice. Silent Voice Itu kan enggak gitu sedih, Pak. Karena enggak ada yang mati. sedih tuh nggak harus ada yang mati juga bangsat. Tapi kan kita setuju itu nyesek banget. Iya. Tapi bukan sad ending kan. Yang Silent Voice Silent Voice. enggak set Iya ending. nggak sad ending. Cuman memang ngebuildnya dengan cerita yang sangat sedih. Cuman diakhiri dengan bahagia. Bahagia karena teman-temannya pada ngumpul kayak gitu. Ya pada Bikin- ya. Ngumpul tahlilan Dan dia. kok tahlilan. Mereka kan Muhammadiyah. Wah. Kat. Aduh. Kita bahas karya Jun Maeda. Oke. 4 aja ya. 4 aja. jangan 4 banyak. aja. Sesuai janji kita di minggu lalu kita ngebahas karya Jun Maeda. Ada 4 satu-satu dulu lah ya, nggak usah disebutin semuanya ya. Yang pertama nih ada Angel Beat dulu boleh ya? Angel Beat boleh. Angel Beat dulu, oke. Otonasi terbangun hanya untuk mengetahui bahwa dia sudah mati. Udah awalnya udah gitu. Seorang gadis yang membawa senapan bernama Yuri menjelaskan bahwa mereka berada di akhirat. Gila nih. Dan Otonashi menyadari satu-satunya hal yang dapat dia ingat tentang dirinya adalah namanya. Yuri mengatakan kepadanya bahwa dia memimpin Shinda Sekai Sensen, atau bahasa Inggrisnya adalah Afterlife Battlefront, dan berperang melawan seorang gadis bernama Tenshi. Tidak dapat mempercayai klaim Yuri bahwa Tenshi jahat. Otonashi mencoba untuk berbicara dengannya, tetapi pertemuan itu tidak berjalan sesuai keinginannya. Otonashi memutuskan untuk bergabung dengan SSS dan bertempur dengan Tenshi. Tapi anehnya dia menemukan dirinya tertarik padanya. FTV sekali nih sepertinya. Saat mencoba untuk mendapatkan kembali ingatannya dan memahami Tenshi, dia secara bertahap mengungkap misteri akhirat. Itu dari sinopsis yang kita kutip dari kitabnya para wibu. Wibu. Enggak. Nah, tapi kalau dari sinopsis ini aku nggak nemu sedihnya. Sedihnya. Malah ke kayak apa ya? Fiksi ilmiah gitu lah. Iya. Enggak ilmiah sih, fiksi. Enggak ilmiah tuh. Fiksi. Ini jalan ceritanya si Otonashi ini berada di akhirat. Akhiratnya ini dalam bentuk kayak sekolahan gitu loh, Pak. Oh. Nah, yeah, banyak alam lain lah. Ya, Isekai. Isekai. Jadi konsep ceritanya cuma di sekitaran sekolahan aja. Jadi si roh-roh yang nggak tenang ini bakalan taruh di situ, Pak, di akhirat itu, Pak. Oh, di dalam bentuk tubuh manusia. Oke. Mereka nggak tahu kalau mereka itu sudah mati. Ya makanya ini tadi si Otonashi hilang ingatannya. Ya. Yang dia ingat cuma namanya adalah Otonashi. Iya. Dan mereka di situ kayak entah bersenang-senang dan melawan Tenshi. Tenshi ini juga sama, Pak. Dia itu kayak anak yang mati nggak tenang. Terus di apa namanya tadi, SSS. Klub SSS ini berusaha menghancurkan si Tenshi ini. Tapi karena semua orang di situ kayak immortal gitu ya, kayak ketusuk ntar balik lagi kayak gitu. Oke.
Jadi semuanya berusaha melawan tensi dan ntar satu persatu orang itu bakalan apa namanya pindah ke alam baka Hmm. dengan cara dia sudah merelakan hidupnya kayak udah ikhlas Paham, gitu. paham. Tapi aku belum nemu sudut sedihnya nih. Nah, Atau lo bisa ceritain satu scene lah, atau scene sedihnya di mana deh? ya scene terakhir Hmm. ntar si ini oh bener si Otonasi ini dia matinya gara-gara kecelakaan kereta api. Jadi kayak banyak orang Waktu kecelakaan. sebelum ke alam baka nih. Ya, Ah. waktu sebelum ke akhirat. Ah. Itu kecelakaan kereta api, dia bertahan hidup sampai 2 bulan. Bintaro bukan? Bukan. Jangan. Dia ngambil apa namanya kayak kartu nama, dia kayak nulis di situ tulisannya silakan menggunakan organ tubuhku, mendonasikan organ tubuhnya, Mendonorkan, mendonasikan organ. di giveaway, Pak. Didonorkan, terus kan udah nulis dia mati kan. Hmm. Nah, dia baru ingat si Tenchi ini yang selama ini mereka anggap jahat. Dia buka buka omongan kalau dia itu mendapatkan donor hati itu dari si Otonasi. Oh ini berarti masuknya ke akhirat nih nggak barengan. Gak barengan. Oh. Kayak gitu. Sedangkan musuhnya Otonasi ini adalah orang yang dulunya hidup dengan organ yang dia donorkan. Iya. Oh. Padahal selama Tahunnya kan itu sama-sama hilang ingatan tuh. ini, iya, Tahunnya waktu waktu di akhirat itu tadi. ya maksudnya apa yang memicu ingatannya itu kan dia lupa. Eh Lupa pasti. enggak lupa. Ah. Kejadian-kejadian ntar Oh. seiring berjalannya waktu mereka ingat kayak gitu. Oh, oke kayak iya. Terus akhirnya kan ini kan saling perang Pak si Hmm. Tenchi. Tapi si Otonasi kok kenapa sih Tenchi kok mau dihancurkan kayak gitu. Akhirnya kayak mereka itu saling suka gitu Pak. Hmm. Nah, ini fun fact dari Angel Beat ini si penulis aku lupa Pak ya. Anggap aja ini Jun Maeda. enggak maksudnya fun fact ini Pak. Heeh. Ini anggap aja bonus gitu. Si Jun Maeda ini dia inspirasinya berasal ketika dia mati suri Pak, kayak di rumah sakit gitu loh. Oh, Jadi dia menulis dia pernah Angel Beat. koma lah, dia Koma, pernah koma. Heeh. Koma enggak titik, kalau titik kan mati. Aduh. Pernah koma terus mengalami yang namanya mati tiga akhirat kayak apa. Akhirnya dia menulis ini. Terus untuk Akhirnya dia membuat cerita Angel Beat itu. membuat cerita Angel Oh, Beat. gitu. Oke. Terus yang kedua adalah Charlotte, buatan Jun Maeda, berfokus kepada Yu Otosaka. Tampaknya hanya remaja biasa yang sedikit tampan dan cerdas. Jadi dia pede Pak. Tampan dan cerdas. Tapi dia memiliki sebuah rahasia, yaitu kemampuan untuk masuk ke dalam pikiran orang lain dan mengendalikan tubuh mereka sepenuhnya dalam 5 detik. Setiap masuk ke dalam jiwa seseorang, Yu telah menggunakan keterampilan ini selama bertahun-tahun untuk mendapatkan nilai tertinggi yang memungkinkannya masuk sekolah yang bergengsi dan menjadi idola banyak wanita. Jadi dia memiliki kekuatan untuk masuk ke tubuh orang selama 5 detik. 5 Itu- detik doang tapi iya. nggak bisa lebih. Gak bisa 19 detik kan kemarin kan udah cekal, Pak. Wah. Jadi 5 detik doang itu buat kayak nyontek pas ujian. Masih lebih lama yang 19 ya? Terus buat bikin wanita lain suka ke dia dengan cara kayak dia masuk ke tubuh supir truk, mau nabrakin ke wanita itu, Heeh. dia kembali ke tubuh aslinya, dia nyelamatin wanita itu. Oh. Sungguh buruk. Sungguh goblok kayaknya ya. Iya. Lalu ketika seorang gadis manis yang penuh dengan misteri bernama Nao Tomori berhasil membongkar rahasia dan menangkap Yu menggunakan kekuatannya. Dia memaksa Yu dan adiknya Ayumi untuk pindah ke Akademi Hoshinomi
sebuah sekolah untuk siswa dengan kemampuan supernatural. Dewan siswa sekolah tersebut yang dipimpin oleh Nao ditugaskan untuk secara diam-diam melacak remaja yang menyalahgunakan kekuasaan mereka. Yu dipaksa untuk bergabung dengan dewan siswa dan bersama-sama mereka mencari anak yang mempunyai kekuatan unik. Jadi si Yu ini si tokoh utama kan udah terbongkar Pak rahasianya sama si Naoto Mori ini. Nah, si Naoto Mori ini, ayo pindah aja sekolah ke sekolahku. Ntar atau kalau kau tidak mau akan kubongkar rahasiamu. Terus para peneliti di Jepang akan menangkapmu dan kau akan dijadikan objek penelitian kayak gitu loh. Oke. Aku kayaknya tertarik oleh beberapa hal di apa tadi judulnya? Charlotte. Charlotte ya. Seperti punya kemampuan memasuki tubuh orang, Ya. ada akademi superhero. Ya sama seperti itu. Kayak gitu-gitu tuh aku suka. Itu kan yang diterapkan di One Punch, Ya. ya kan? Terus ya kalau film fiksi ilmiah ada X-Men, Justice League, Avengers. Tapi kan Avengers bukan akademi ya. Ya, Super Dede juga. Super Dede. The Flash-nya Indonesia. Ya aku suka yang gitu-gitu. Tapi kalau kita bilang karya Jun Maeda adalah karya yang sedih, ini sedih juga. Ini sedih, ini jadi kan dewan siswanya itu kan kayak OSIS gitu Pak. Di sekolah dia yang diketuai oleh Naoto Mori ini, mereka mencari para siswa yang mempunyai kekuatan lebih, kayak bisa terbang, terus bisa menghilang, eh, bisa membaca pikiran kayak gitu. Yang bisa menghilang tuh cowok atau cewek? Cewek. Oh, untung berarti. Terus suatu hari si adiknya tokoh utama ini kekuatannya bangkit Pak. Kekuatannya itu adalah meruntuhkan. Jadi kayak tembok atau bangunan di sekitarnya itu bakalan runtuh. Dan akhirnya adiknya itu mati Pak. Tokoh utama sangat sedih. Terus gimana caranya? Akhirnya dia nemuin kakaknya. Kakak angkat kayak gitu. Nah, si kakak angkat ini bisa apa namanya? Bisa ke masa lalu kayak gitu. Jadi Nah, dia mengulang kayak gitu-gitu tuh malah itu Keren. iya yang aku suka kan gitu-gitu ya, lo tau lah. Iya. Keren. Dia mengulang. Si kakak angkat ini menceritakan kenapa dia menghilang dari Yu. Dia menceritakan semua anak yang memiliki kemampuan super ini ditangkap oleh peneliti dan diuji coba sampai mati Pak. Kayak udah gak berpikir manusiaan gitu. Sedihnya di situ tadi berarti. Tunggu bentar. Oke. Adiknya mati, itu salah satu momen Iya. sedihnya. Terus dia kembali lagi. Dia mencuri kekuatan kakaknya dengan cara masuk ke tubuhnya selama 5 detik. Tapi 5 detik doang. Ya, si Yu ini nggak sadar kalau masuk ke tubuh orang itu Bisa menggunakan kekuatannya. iya bisa mencuri. Akhirnya dia menyelamatkan adiknya. Sesudah itu dia menghilangkan alasan para peneliti untuk menculik para siswa yang mempunyai kekuatan lebih dengan cara dia mencuri semua kekuatan siswa yang mempunyai kekuatan lebih. Jadi dia keliling. Jadi kalau dia memasuki tubuh orang yang punya kekuatan, ketika dia keluar kekuatan tersebut dibawa. Iya, dibawa, dicuri, bukan dipinjam, dicuri. Jadi kan hilang, Pak. Nah, si Yu ini akhirnya kayak berkomitmen untuk mencuri semua kekuatan di muka bumi ini. Dia pamit ke Naoto Mori. Dia keliling dunia mencuri selama 2 tahun lebih, Pak. Setelah itu dia pulang, dia kayak hilang ingatan gitu, Pak. Karena terlalu banyaknya kekuatan yang dia punya. Akhirnya si Naoto Mori ini kayak berusaha menyadarkan dia. Oke. Ya, aku suka nih yang kayak gini. Apalagi
Karena aku suka basicnya suka anime yang uh, kalau nggak super power overpower lah. Iya. Dan kalau kita logikakan dia memiliki kekuatan yang sangat banyak, bisa dikatakan overpower Iya. atau superpower. Overpower. Nah, terus ada akademi superhero, kekuatan-kekuatan yang kayak bisa mengendalikan waktu dan sebagainya. Kayaknya ini menarik. Menarik. Cuman ini movie atau series? Series ya? 12 episode kalau nggak salah. Oke. Cukup ya itu ya, 12 episode ya. Soalnya kalau kepanjangan Cukup, juga cukup. kayak ya Oh gila, ini 12 episode tapi kayak 12 episode yang efektif. padet banget gitu, Pak. Terus saat dia kehilangan adiknya itu kayak momen Tersedih. momen tersedih, dan dia kan kayak ngedon banget. Dia di rumah aja nggak mau nemuin siapa-siapa. Oh, Akhirnya aduh. dia kayak pergi terus main ke warnet kayak gitu, nyolong, ngerampok orang lain kayak gitu. Oh, kayak depresi gitu berarti ya. Iya. Nah, jadi titik tersedihnya adalah ketika ada yang mati itu tadi, sampai mati. Untuk anime sedih yang aku tonton, untuk movie ya, yang aku Iya. ngomongin movie ya, itu jarang aku sedih, jarang anime sedih yang aku tonton sedihnya karena mati itu. Kayak Silent Voice pun bukan karena mati ya, karena bullying Bullying. dan dia tetap tegar. Untuk karena sedih karena mati itu yang pernah aku tonton matinya Jiraya. Iya. Terus kalau ini bisa dikatakan mati nggak sih? Dibakarnya Going Merry Mati, Pak. bisa dikatakan mati ya. Mati. Terus apa lagi ya? Gintama tuh sedihnya nggak selalu karena mati sih. Bahkan nggak karena mati ya. Iya. Karena kayak ketulusan, kesetiaan gitu-gitulah. Iya. Yang dramatik itu sedih banget. Di Gintama yang momen sedih ada juga yang mati, Pak. Jadi kayak di Gintama itu si kakek sama si anjing peliharaannya, mereka berdua itu kayak sama-sama Iya. tua gitu loh. Yang kakeknya menyumpahkan si anjing mati, Iya. si anjing menyumpahkan si kakek mati. Iya. Tapi mereka selalu jalan berdua. Iya, itu Itu. aduh, gila. Iya, itu sedih sih, sedih memang. Padahal anime Gintama loh. Iya. Jadi itu menariknya gini nggak? Saling menyumpahkan karena saling tidak mau orang yang dia sayangi melihat dirinya mati. Paham nggak? Iya, paham. Kayak aku nyumpahin lu mati. Misal ini misal. Iya. Karena gua nggak mau lu ngelihat gua mati. Iya. Aku gak mau lu sedih atas kehilanganku. Jadi dua-duanya sama menyumbahkan mati. Di akhir hayatnya mereka sama-sama berpura-pura bahwa masih sehat Iya. dan Gila. dan dipaksakan bisa berjalan padahal udah enggak. Akhirnya kan itu mati di pinggir sungai berdua kan. Iya, pinggir sungai. Saat lari bersama gitu. Aku tahunya mati di pinggir sungai itu ketika Kagura naruh bunga di situ di jalan pinggir sungai. Itu keren sih. Padahal sepele ya. Itu Bahkan sepele. sepele, Ya. kakek sama anjing lu. Anjing. Aduh, iyalah. Iya itu sedih sih. Lebih ke terharu, bukan sampai sedih, terharu. Iya, Momen terharu. Kayak Otai yang menyelamatkan Kondo dari pernikahan gorila kan haru ya. Haru. Itu pernikahan gorila tuh lucu banget sih. Ya oke. Gintama ya masterpiece emang. Cuman bukan itu yang kita bahas. Langsung ke nomor 3 ada Clannad. Ini anime drama sedih yang direkomendasikan ke gua sudah dalam waktu yang sangat lama. Kemungkinan di awal-awal trending mungkin. Iya. Tapi yang belum aku tonton sampai sekarang itu gimana tuh? Tapi ini masuk wishlist. Oh, ini bakal aku tonton. Wishlist. Boleh. Wish dong. Kok wise sih? Wise kan bijak, Pak. Bijak, Pak. Wise tuh List yang bijak akan ditonton. wise tuh bijak, tolol. Lah ya. List bijak. List bijak bukan. Keinginan, wish list. Make a wish, bukan make a wise.
Tolol emang lo. Make a wish. Termasuk ini banyak sebenarnya wishlistku nggak. Klanat. Kita keluar dari anime sedia. Black Clover, Doctor Stone, Jujutsu Kaisen. Terus udah sih itu. Banyak sih. Black Clover itu sampai 150, aku spoiler aja ya. Ntar endingnya kayak Naruto. Nggak paham. Itu terlalu Ya, luas ntar, tapi ya. ntar tahu-tahu sendiri. Tomoya Okazaki, anak nakal, dia yang menganggap hidupnya membosankan dan percaya bahwa dia tidak akan pernah berarti apa-apa. Waduh, gua banget nih. Anjing. Bersama temannya Yohei Sunohara, dia bolos sekolah dan berencana membuang hari-hari sekolah menengahnya. Ini SMA SMP. SMA. SMA. Dia berencana membuang hari-hari SMA. Suatu hari saat berjalan sekolah, Tomoya melewati seorang gadis muda yang bergumam pelan-pelan dirinya sendiri. Gremeng bahasa Jawanya. Tanpa peringatan dia berteriak Anpan. Anpan ini kayak bakpao ya? Ya roti gitu. Nah, ya dia berteriak Anpan, makanan Jepang gitu loh. Yang menarik perhatian Tomoya. Aneh banget. Dia segera menemukan nama gadis itu adalah Nagisa Furukawa dan dia mengatakan hal-hal yang dia suka untuk memotivasi dirinya sendiri. Oh, kayak Anpan itu tadi. Iya. Lucu banget. Oke, Nagisa mengklaim mereka sekarang berteman, tetapi Tomoya pergi meninggalkan pertemuan itu sebagai bukan apa-apa. Jadi ya udahlah, ketemu orang gila kali. Tomoya menyadari bahwa dia semakin memperhatikan Nagisa di sekitar sekolah. Satu sekolah ternyata. Satu sekolah. Akhirnya dia mengakui dan berteman dengan Nagisa. Tomoya mengetahui Nagisa telah ditahan setahun karena penyakit parah dan mimpinya adalah untuk menghidupkan kembali klub drama sekolah. Klub drama lu pernah gabung di SMP kan? Iya. Itu ceritanya sangat aneh. Mengklaim tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, dia memutuskan untuk membantu mencapai tujuan bersama dengan bantuan 4 gadis lainnya. Karena Tomoya menghabiskan lebih banyak waktu dengan gadis-gadis itu, dia belajar lebih banyak tentang mereka dan masalah mereka. Saat itu dia mencoba untuk membantu setiap gadis mengatasi rintangannya masing-masing. Dia mulai menyadari bahwa hidup tidak sesederhana yang dia pikirkan. Awalnya dia berpikir bahwa alah, gue ini siapa sih? Gue gak berarti apa-apa buat orang lain. Tapi ketika dia bisa membantu orang dan orang menghargai bantuannya, pemikirannya berubah. Ya. Titik sedihnya ini di mana? Kalau dari aku nggak nemu titik sedih di sinopsis, cuman aku menemukan seorang gadis aneh yang meneriakan sebuah motivasi. Dia nanti akan siapa namanya? Nagisa, Ya, Tomoya, Tomoya sama Nagisa ntar pacaran. pacaran Pacaran. di usia SMA nih. SMA. Oke, putus Lulus. sampai lulus, Ya. masih pacaran. Pacaran. Sedihnya di mana? Itu kan bahagia. Nikah. Sampai nikah. Nikah. Oh, aku ngerti sedihnya berarti. Apa? Ya nikah itu. Enggak, Cuk. Nikah. Pantesan sedih. Iya iya, udah nemu sih, udah nemu. Enggak bagi kebanyakan orang yang udah menikah lama itu memang iya. Karena semalam potensi tuh take podcast soal nikah dan sepertinya bintang tamunya cukup tertekan nggak Aku pengen denger. dengan pernikahannya. Kemarin semalam tuh ada pertanyaan 2 nggak enaknya apa? Wah, terus abang lo kan nggak enaknya tuh ini, terus ini dan ini, terus aku stop kan. Ya udah oke, 3 aja, itu panjang tuh. Yeah. 3. Enaknya apa? Apa ya? Terus dia kayak seolah membuat-buat. Enaknya tuh keluarga makin besar. Aku sama David kayak enggak, itu enggak menyenangkan sih. Itu sangat-sangat merugikan. Itu lucu banget. Kasihan banget abang lu enggak? Lu. Oh, kok kasihan lu.
Kasihan ya, makanya dia sedih nih, kasih. Ntar nikah itu Tomoya sama Nagisa. Karena si Tomoya tahu keadaan tubuh Nagisa itu lemah, si Tomoya belum apa kayak kasarannya belum mau bikin anak dulu kayak gitu Pak. Wah, tuh sedih ya. Akhirnya si Nagisa ini minta Pak, karena kebahagiaan terbesar seorang wanita itu adalah melahirkan. Akhirnya Oh. dihamilin, pas melahirkan itu anaknya selamat, ibunya enggak. Waduh. Waduh. Itu Tomoya langsung Aduh. ngedon Pak. Ini Ngedown. ntar sampai kelanat after story ntar. Gara-gara bayi laknat gitu enggak? Enggak, Enggak ya? bayinya ditinggal Pak. Ditinggal ke apa? Dititipin ke mertua gitu. Oh, aku pernah dengar spoiler ini. Aku pernah dengar spoiler ini. Mirip sih soalnya. Terus dia pergi dalam waktu yang lama kembali. Tapi Iya. serius kan memang dititipin orang tuanya kan? Iya, mau Nah. titipin ke siapa Pak? Orang tuanya kan ya juga. Mertua bisa? Ya mertuanya Pak. Bukan orang tuanya berarti. Bapak ibunya Nagisa. Ya mertua. Ya mertua. Hmm. Sampai si anak ini umur 5 tahun, si Tomoya ini tiba-tiba ketemu sama ibunya Nagisa. Tuh lo anakmu temuin. Ketemu besan. Oh, Ketemu mertua. ketemu mertua. Ya, suruh nemuin anakmu udah 5 tahun. Ya, sedihnya itu di situ. Sedihnya waktu anakmu udah 5 tahun bayar sekolahnya. Sedih dong. Anjing, gua nggak tahu gedenya tiba-tiba suruh bayar sekolah gitu kan. Suruh beli mainan. Dia mau masuk SD nih, mahal nih SD sekarang nih, apalagi zonasi kan gitu. Itu aku paham sedihnya di mana sih itu. Suruh beli apa? Handphone buat sekolah Daring. online. Ya, Iya. aduh. Dia sekolahnya daring nih, butuh handphone, butuh laptop. Wah, sedih, pasti sedih sih itu. Buat top up di iPhone juga. Oh, gimana? Kenapa itu dibiayai orang tua? Iya, iya, iya. Mulai dari dia istrinya yang melahirkan dan mati sih, aku paham sedihnya sih. Tapi kenapa dia memutuskan untuk pergi meninggalkan anaknya? Ngedon Pak, Oh, karena depresi. depresi. Oke, oke. Karena kayak satu-satunya harapan itu cuma istrinya doang kayak gitu loh. I see. Oke. Oke. Iya, ke anime terakhir. Kita lanjut ke anime terakhir ya langsung. Anime terakhir adalah Kami sama Ninatahi. Di akhir liburan musim panas SMA, Narukami Yota menghabiskan kesehariannya untuk ujian masuk universitas. Di saat seorang gadis bernama Hina tiba-tiba muncul sambil mengatakan bahwa dirinya adalah dewa yang maha mengetahui. Yota kebingungan dan tidak percaya pada Hina saat berkata dunia akan berakhir dalam 30 hari. Setelah melihat prediksi milik Hina, Yota mulai percaya bahwa kekuatannya benar-benar nyata. Hina yang begitu polos dan kekanakan namun memiliki kekuatan gaib memutuskan untuk tinggal di rumah Yota. Dan begitulah musim panas yang begitu meriah sebelum dunia berakhir pun dimulai dengan cepat. Jadi si Yota ini Pak. Ini Final Destination versi anime atau gimana? Oke. Ya semacam itu Pak. Si Yota ini ketemu di jalan, tiba-tiba ketemu sama Hina. Dia berkata, aku ingin main basket kayak gitu. Ada anak bocil nih Pak, umur 8 tahun. Cewek pakai seragam suster yang gereja ya. Oh. Tahu kan? Sister. Ya sister. Suster kali. Ketemu Ustazah. ketemu kan anak kecil, aku mau main basket. Ya udah, dia dikasih tahu kalau main basket itu gini, masukin bola ke ring gitu. Dia udah pegang bolanya nih si Hina. Terus mau ngelempar, terus dia tanya, untuk apa aku melempar bola ini ke dalam ring kayak gitu. Oh. Kayak anak aneh gitu loh. Terus kan si Yota kan pulang mau naik bis pulang. Dia bilang, udah jalan kaki aja, karena ntar bakalan lebih cepat kalau kita jalan kaki. Hah, yang benar?
bener aja Pak jalan Ini yang kaki. ngomong anak 8 tahun tuh tadi. Iya, Ah. yang 8 tahun. Karena Nurutin. jalannya macet. Ya karena macet Ah. sampai dia menyalip bis yang akan dinaikinya. Ah. Akhirnya dia pulang dengan cepat, terus pulang dia mampir ke minimarket, katanya suruh beli payung dulu. Ah, buat apa? Ramalan cuaca kan bilangnya kan Hari ini cerah. Iya. Si Kitsunana bilang cerah. Yota ya. Oh Enggak, iya. ya kan? Ya Ketsuana bilang. Si pembawa acara ramalan cuaca kan Kitsunana. Dia bilang cerah. Terus Dia nurutin aja dan beli payung beli payung dan hujan. hujan. Ya, kayak banyak kejadian yang dia omongin itu benar. Mhm. Sampai akhirnya ada kayak semacam organisasi nyari si Hina ini. Dia kan penasaran kenapa kok dicari anak ini. Hmm. Karena kan si Hina bilang dunia akan berakhir dalam 30 hari. Hmm. Itu udah 1 minggu mau berakhir Pak. Berarti kurang 3 minggu. 7 hari yo. Udah 1 minggu. Ya kurang 3 minggu dong. Kan 1 minggu sebelum dunia hancur. Oh, Hamin 7. Hamin 7. Nah, Akhirnya Hina ini literally Hamin 7 itu. kayak diambil gitu loh Pak. Diambil dan dia baru tahu, si Yota ini baru tahu kalau si Hina ini di kepalanya ditancapkan kayak komputer kuantum gitu loh Pak. Oke. Jadi dia adalah subjek penelitian yang kayak kabur gitu loh. Oh, what the fuck. Keren banget sih ini. Oke. Nah ini subjek penelitian dari profesor yang kayak profesor freelance gitu loh. Kayak profesor. Terus kan dia kan udah diambil. Si Yota ini nyari-nyari Pak. Nyari-nyari ketemu tempat Hina tinggal itu di mana kayak di lab gitu. Dia masuk ke lab itu, dia kayak nyamar gitu loh, jadi kayak baby sisternya gitu. Nah, Tapi Hina udah kayak di otaknya itu kayak di reset gitu. Kayak udah diinstal ulang. hmm, Di reset dia nggak tahu Yota itu siapa. oke. Terus akhirnya si Yota ini ketahuan kalau dia nyamar. Dia kayak dikeluarin. Hmm. Si Hina ini baru kayak baru inget kalau Yota itu orang yang berharga miliknya. Jadi dia kayak nangis gitu. Oh, ingat dia di reset tapi alam bawah sadarnya yang bangkit kayak, Iya, kayak- aku pernah bertemu orang ini gitu ya. Iya. Hmm. Kata aja nanti. Emang anjing bangsat. Susah bener podcast sama orang itu bangsat. Terus kan si Hina kan sadar kalau Yota ini orang yang berharga baginya. Dia mau ikut Yota pulang. Ah, Akhirnya Hina bisa kembali pulang tapi dalam keadaan kayak lupa ingatan dan belum kenal Yota, masih kayak anak kecil yang nggak punya ingatan apa-apa gitu. Dan fun fact dari anime ini, si Jun Maeda itu nge-tweet kalau ini merupakan anime tersedih yang pernah dia buat. dia mengklaim gitu. Dia Si mengklaim Jun gitu. Maedanya sendiri Si mengklaim Jun bahwa Maeda. adalah ini karya tersedih yang pernah dia buat. Ya. Terus oke. setelah dia nge-tweet itu, kan banyak orang yang udah nonton. Si para penonton ini nggak terima Nggak kalau setuju. nggak setuju. Dia para netizen lebih setuju anime tersedihnya Jun Maeda adalah Clannad. Ya, Hmm. Clannad atau Angel Beat. Oh, Clannad atau Angel Beat. Ya. Oke. Akhirnya kan Jun Maeda karena dapat kritikan kayak gitu, Hmm. dia kayak menutup akun Twitternya gitu. Lemah. Baperan. Oh iya, baperan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi alasan kenapa Kami sama Ninata ini merupakan anime tersedih menurut Jun Maeda adalah karena orang yang berharga buat kita itu masih ada tapi dia udah lupa ingatan gitu. Kayak dia mulai lagi dari awal Oke. daripada dia meninggalkan udah nggak ada meninggoy. meninggoy.
Menurutku sih gitu. Nah, Kalau dari Jun Maeda. dan ini memang anime karya Jun Maeda yang diadaptasi ke anime paling baru, udah paling baru nih. Karena Udah paling baru. karya Jun Maeda yang terbaru belum diadaptasi menjadi Anime anime. lagi. Oke. Dan si bocah ini tadi siapa namanya? Ina. Itu tadi karena memang dia objek penelitian yang di kepalanya sudah ditanamkan superkomputer untuk melihat, bisa dikatakan melihat masa depan gak sih? Iya, bisa melihat masa depan kayak Ah, kalau pernah nonton apa namanya? Net for Speed. Apa sih? si anjing. Fast Furious. Oh, Dia itu kayak good eye, god eye, cat eye. cat eye kayak gitu. Bisa ngehack, Bukan bisa. masa depan tuh berarti enggak? Yang terjadi di tempat lain. Cat Iya, eye itu gitu, bukan masa depan. dia bisa ngehack, bisa apa namanya? CCTV bisa dimatikan. Oh, kayak aduh apa ya? Yang di anime ada tuh harusnya. Yang mana? Ya kayak gitu-gitu. Jadi ya kayak robot buatan gitulah. Oh bukan sih. Atau kayak inilah AI-nya si Jarvis. Sanbe, Senbe Yang mana? yang inspektur kaya itu. Oh, Kambe. Kanbe. Kambe Daisuke. Kan punya AI. Iya, Dia iya. kan kerjanya gitu-gitu juga. Iya, Cuman AI kayak nggak gitu. ada fisiknya. Iya. Hmm. Nah, itu ditanamkan ke otak Cina. Oh, iya juga ya. Terus secara fungsi dia bukan melihat masa depan berarti enggak? Memprediksi. Bukan memprediksi dong. Oh iya memprediksi ya. Iya, dia memprediksi. Bukan melihat masa depan ya. Atau dia bisa melihat kejadian di tempat lain dan di dalam waktu yang bersamaan. Iya, kayak Oh. hujan tadi kan di lain tempat hujan, pasti Hmm. di sini bakalan hujan kayak gitu. Ujiannya jalannya ke sini gitu ya. Iya. Iya masuk akal sih. Nah, tadi tiba-tiba aku terpicu sebuah eh, tiba-tiba aku terpicu sebuah kayak pemikiran waktu waktu si Hina mau ngelempar bola, Iya. terus dia nanya, Untuk apa aku untuk apa aku melempar bola? kering ini? Nah, ini semalam banget nih nggak tahu aku habis nonton apa. Pokoknya aku tuh tiba-tiba berpikir tentang PR di sekolah. Ah, iya. PR tuh untuk apa ada PR tuh buat apa sebenarnya? Latihan. Latihan. Latihan agar Biar hafal, biar terbiasa. terus Udah, itu doang. Terus kalau yang nggak bisa, yang nggak bisanya yang mana kayak gitu. oke. Untuk yang nggak bisa ya, aku bisa paham untuk yang bisa. Tapi untuk yang bisa terus biar hafal, kalau udah bisa terus buat apa? Buat syarat dia naik kelas, Syarat dia naik kelas kan ujian kah? Bukan PR. ya PR masuk juga, Pak. Enggak dong. Ujian dong. Iya sih, Ayo. PR Kalau buat latihan. kalau syarat naik kelas, syarat lulus adalah ujian, terus PR itu untuk apa? Untuk yang udah bisa. Kayak gini, Pak. Lu sekolah basket ya, basket aja lah. Basket kan sekolah, terus ujiannya itu harus bisa lay up, harus bisa 3 point, harus bisa dribble yang baik, terus screening atau apapun. Hmm. Nah, dikasih PR. Oke, sekarang aku kasih PR lay up sampai bisa. Besok dikumpulkan. Besok baru apa? Besok Ngumpulkannya. praktek. Ya, Besok praktek. besok ngumpulkannya PR lay up itu ya lay up. Enggak, Praktek lay up. menurutku itu enggak sama enggak? Soalnya gini. Hei, Ya aku dengerin. dengerin. Soalnya kalau kita kita ngomongin soal layup itu tadi lah, ya. Oke, besok berarti kan ngasih perintahnya gini. Oke, besok semua murid harus bisa layup. Iya. Terus besok gurunya datang, ayo layup, semua harus bisa. Iya. Kalau PR menurutku nggak gitu nggak. Kalau PR gimana? Kalau PR adalah oke, besok semua murid harus bisa 3 tambah 4. Iya. Nah, besok datang, oke.
Eh, coba lihat 3 tambah 4 berapa gitu kan. Ya. Menurutku itu yang bisa dibandingkan dengan layup tadi, paham nggak? Tapi kalau PR yang kita dapat kan nggak gitu. Maksudnya cuma satu soal gitu. Iya, Oh, iya kan latihan, Pak. Kalau layup kayak kayak gini, kalau belajar layup ya, layup gak ada lawan kan, terus kalau layup ada lawan, layup dari kiri, terus kalau layup gak bisa kita harus mengumpan. Itu kan banyak banyak apa kejadian-kejadian yang harus dipelajari kayak gitu. nggak ngerti. Maksudku gini nggak? Kalau ya layup tadi, kalau kita perumpamannya layup tadi itu masuk akal. Iya. Cuman kan si guru ini nggak ngasih PR sebenarnya. Dia memerintahkan untuk bisa. Iya. Yang udah bisa nggak latihan dong, nggak menganggap itu PR. Iya, Nah, yang tapi kalau PR yang kita dapat, yang bisa pun dapat PR. iya. Ya makanya itu yang aku bingung. Terus fungsinya buat apa? Kalau Iya layup karena tadi. dia di kelas 1. Tapi Si kalau kelas 1 harus bisa layup, harus bisa shooting kayak gitu. nggak gitu. Ntar baru Perumpamannya masih layup ini. Iya, Kita dapat guru yang sama. iya. Besok semua harus bisa layup. Iya. Lu belum bisa layup. Hmm. Lu latihan terus sampai besok harus bisa. Iya. Tapi aku udah bisa. Aku nggak ngerjain apa-apa dong, tinggal besok aja. Nah, Iya. tapi kalau di kelas, aku yang udah bisa tinggal 3 tambah 5 tetap harus ngerjain. Ya, ya emang buat buktiin kalau lu bisa. Bukan, nggak gitu maksudnya. Gimana nih? Ngerjain tuh maksudnya gini. PR-nya banyak nih 10 soal. Iya. Aku udah bisa. Aku pulang tetap harus ngerjain berbarengan dengan yang belum bisa. Nah, tapi kalau perempuannya layup tadi, aku tuh nggak perlu ngerjain nggak? Aku tuh tinggal praktek besoknya. Aku nggak perlu repot di rumah menghabiskan waktu buat latihan, paham nggak? Paham, paham. Biar ini enggak Kayak gini deh. biar adil. Bisa nggak bisa harus Menurutku itu nggak dikerjakan. adil nggak? Loh, bisa nggak bisa harus dikerjakan kayak gitu. Bisa nggak bisa harus dikerjakan. Enggak. Anak beda. yang bisa harus dikerjakan. Anak yang nggak bisa harus dikerjakan PR-nya. Menurutku itu nggak adil. Nggak Adil ada- tuh nggak gitu menurutku ya. Jadi kalau PR tujuannya buat melatih, yang udah terlatih nggak butuh PR, Iya, iya. ya kan? Ayo nggak? Bener nggak? Iya masuk. Kayak ayo PR ini habis guru ngasih materi nih. Iya. Ya. Ini tentu materi yang keluar di ujian. Hmm. Agar ujiannya bisa dikasih PR. Iya. Nah, tapi kalau udah bisa di ujiannya, nggak perlu PR-nya dong berarti. Iya nggak perlu. Ya betul lah berarti ya aku ya. Iya nggak perlu. Yang penting kan ujiannya kan. Iya, ya bener dong. Iya. Berarti PR buat apa? Buat ini Pak. Ntar kayak rata-rata nilai gitu. Ada kan kayak di rapot gitu. Nggak ada, nggak Ada rata-rata nilai. Kalau Yang ada nilai ujian, tugas tuh, itu kuliah nggak? Kalau- Sekolah tuh nggak ada nggak? kalau ujian itu ntar buat naik kelas. Kalau kayak kayak PR ulangan harian itu ntar masuk kayak di nilai rata-rata Oke, di rapot. oke. Aku lupa itu ada atau enggak. Ya, Ya. Yang aku tahu kuliah tuh ada tugas. ada tugas. Nah, tapi kalau kita anggap aja yang sekolah ada lah. Iya. Kalau nilai rata-rataku PR-ku nggak pernah ku kerjakan, ya kan? Tapi ujianku bagus, bingung nggak lo? Naik atau enggak? Ya kan perhitungan guru kan ada banyak Pak. PR, ulangan, terus absensi, Menurutmu? absensi, Menurutmu? baru ntar, Menurutmu? iya, Dia ini nggak pernah ngerjain PR, iya, ya kan? Dikasih PR nggak pernah ngerjain, tapi ujiannya bagus. Menurutmu naik nggak? naik sih, naik. Terus buat apa PR-nya? Ya kan? Yang pencipta PR lu udah mati Pak, sumpah. Dimatiin lo bang. Enggak, ada kemarin meme-nya orang yang bikin PR adalah ini, dia bikin kayak bikin lampu gitu loh. Dia buatnya tahun 19 berapa dan dia udah meninggal.
meninggal aja udah nyengsarain orang. Tapi logically sebenarnya benar PR itu nggak perlu nggak? Aku nggak tahu semalam nonton apa tiba-tiba langsung kepikir PR ini buat apa sih anjing gitu loh. Yang ngomong ke Nadiem Makarim dong, Nggak ngapain ngomong ke Nadiem Makarim. kan Menteri Pendidikan. Aku bukan mengkritik bangsat. Aku tuh tiba-tiba berpikir kenapa PR ada itu Oh, kenapa? iya. Kenapa kenanya Nadiem Makarim? Enggak kan kan idemu kan bagus. Enggak mengidekan. Aku nggak mengidekan. Aku mempertanyakan. Ya, kan mempertanyakan kan. At least kalau orang ujiannya bagus dia nggak perlu tete bengek yang di belakangnya gitu loh. Bener nggak? Ya, ya. Atau gini deh enggak. Ini kita ke fiksinya ya. Lu minum apotoksin. Ya. Mengecil. Lu balik SD kelas 1 nih, kelas Iya. 2 lah. Ya. Ya. Terus lu bakal tahu ujian nih gue bakal bagus. Hmm. Lu PR masih lu kerjain nggak? Gua sih enggak. Buat apa? Gua ujian udah pasti bagus. Gua sih enggak kayak ngapain ini tidak berguna. Aku suruh Ayumi buat ngerjain, Pak. Ayumi kan bucin kan aku. Bukan gitu. Konsepnya enggak gitu dong. Enggak perlu jadi. Enggak perlu. Itu bisa buat tema minggu depan ya. Kan kita link start. Pak. PR itu tidak perlu. Enggak, Pak, kita itu link start maksud. Oke, terus minggu depan kita bahas apa nih? Mau penulis lagi nih. Hmm? Penulis. Udah dong, ini kan udah. Dan Jun Maeda ini agak gila menurutku nggak? Gilanya apa? Gila, dia bikin ini dulu Angel Beat. Dia skrip episode 1 sampai 13. Di animenya. Kan sumbernya apa nih? Manga atau buku? Angel Beat nih. Nggak tahu, lupa pasti ya. Buku. Intinya dia yang bikin cerita episode 1 sampai 13. Dia original creator-nya, Iya. ya kan? Dia composing BGM-nya. Dia bikin open ending-nya. Bikin open ending tuh bukan musiknya doang, sekalian liriknya. Buat lagu. Bikin lagu opening ending Angel Beat doang nih. Dan itu berlaku untuk semua kayak Klanat, Iya. Charlotte gitu-gitu. Gila sih emang. Jadi dia mungkin bikin cerita dan di kepalanya memutarkan sebuah lagu yang cocok. Dia kayaknya yang punya studio deh, Pak. Bentar. Enggak. Aku opini doang ini. Aku enggak tahu Ya, faktanya. iya, kita cari tahu. Atau Enggak. dia yang memiliki studio Sunrise atau apa. Cuman sayangnya dia nih nggak seiyu ya, nggak voice edit sih. Kayak semuanya diisi sendiri gitu kan. Raditya Dika kan gitu. Udah bikin nulis Enggak, itu sendiri, minimalis itu, Pak. distradarai sendiri, Menekan budget. dimainin sendiri. Menekan budget. Kayaknya Jun Maeda gitu dah. Terus dia dapat, kalau Raditya Dika itu dapat gaji kayak gimana ya? Oh, Raditya sutradara dapat segini. Oh, Raditya Dia yang ngasih. tokoh utama Ya dapat nggak segini. gitu dong. Ya nggak gitu dong. Dia ngasih gaji ke karyawannya, sisanya ini berarti gua gitu. Itu dia yang aku sebutin tadi Angel Beat doang. Itu berlaku ke Charlotte juga. Dia bikin BGM, bikin opening ending, bikin lagu ya. Iya. Untuk anime yang dia bikin sendiri. Lagunya enak-enak. Ya mungkin karena dia tahu vibe-nya kayak gimana ya. Jadi dia membuat lagu yang vibe-nya mirip-mirip gitu. Karena kita jarang nemu band atau musisi yang bisa menempatkan menempatkan ceritanya, menempatkan lagunya seperti ceritanya. Ya. Yang cocok tuh ya kayak punyanya Red Wing. Kuroko nih siapa? Dua orang. Barnot. Apa sih? Kok Barnot sih? Grand Rodeo. Grand Rodeo. Itu kan cocok banget. Iya. Terus One Piece tuh kadang menurutku juga banyak yang nggak cocok loh. Cuman yang akhir-akhir ini cocok. Kiminawa juga cocok, Pak. Kim Kiminawa Nawa kan cocok. satu movie Hmm. itu cuma pakai band Red Wing doang. Red kan? Beam doang. Iya. Itu cocok sih menurutku. Iya. Di Gintama menurutku beberapa nggak cocok. Kayak openingnya tuh. Iya kan, opening sama ending kan sponsor, Pak. Maksudnya? Opening sama ending itu sponsor. Nggak ngerti.
kalau lu bikin apa namanya? Bikin video Hmm. terus lu masukin lagunya Ariel Noah, kan lu harus apa namanya? Harus izin dulu, harus bayar Lah. royalti kan? Iya kan? Kayak mungkin kayaknya nggak gitu deh. Jadi kayaknya aku punya anime, aku ngontak Ariel tolong bikinin opening buat ini, bukan aku minta lagu yang udah ada. Loh itu kan secara spesifik. Kalau lagu yang udah ada kan eh sponsor. Ya tapi anime masa lagu yang udah Kayak- ada enggak? kayak- Kayaknya nggak mungkin deh. Kayak studio apa namanya? Naga Suara Hmm. atau Sony Music gitu. Dia eh ngasih 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 beberapa album dari beberapa penyanyi ke studio kayak Sunrise atau ke Kyoto Animation kayak gitu. Aku nggak tahu yang bener yang mana. Cuman kalau logikaku, kalau sebuah anime nyari lagu opening di lagu yang udah ada, kayaknya bakal aneh. Aku kasih contoh satu aja. Ini Indonesia, film Imperfect. Enggak tahu. Ya Kayak nggak sinetron apa-apa kan? nggak apa-apa. Karya Ernest Prakasa. Iya. Dia minta Firsa Besari bikin lagu theme songnya, bikin. Jadi iya. si Ernest ini ngasih skripnya, lagunya mau dipakai di momen yang apa, dikasih skripnya, lagunya ini momennya, kamu bikin lagunya Oh, iya. gitu, bukan lagu yang udah ada dimasukin. Itu FTV gitu nggak, lagu Wali dimasukin, lagu Hijau Daun dimasukin. Tapi kalau film gede kayak gini menurutku enggak deh, ga dia minta orang untuk bikin, Mm, makanya vibe-nya pas banget. ntar kita kita cari tahu lagi, kita googling tentang Boleh. Nah, ini atau itu aja dipakai males buat banget satu episode ngebahas Bangsat. itu, bangsat. Udah, tahu nggak nih minggu depan ngebahas apa? nggak tahu. Kita bikin surprise aja. Enggak, karena nggak ada planning, bangsat. Ya udah, tutup Oke. dengan kata-kata inspirasi. Oke, terima kasih para pendengar Inspire Radio yang telah mendengarkan Linkstart Podcast kali ini. Kata-kata inspirasi dari saya adalah tetaplah hidup. Hubungannya sama tema kita hari ini apa? Kan kita kan bikin kayak ngasih rekomendasi kan. Anime tersedih karya Jun Maeda. Ya kan kalau orang yang mau bunuh diri kan kita kasih, bentar nonton aja ini dulu. Kayak gitu biar ada semangat hidup kayak gini. Lu mau nggak mati besok? Padahal One Piece belum tamat kayak gitu. Mau Apa nggak ngaji, bakal penasaran nggak? bangsat. Oh gini nggak maksudnya? Ini buat kamu yang mental illness dan mau bunuh diri, Broken 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 home, ya. Coba nonton anime yang kita rekomendasikan tadi. Iya. Hidup mereka lebih sedih dari Anda. Anda bukan orang tersedih di dunia. Anda jangan merasa bahwa Anda adalah orang yang sengsara. Di sini banyak lebih sengsara. Coba tonton animenya. Iya. Sangat-sangat inspirasi. Sangat inspirasi. Bagus. Bayar sekolah. Hah? Istrinya ini gak ada. Harus ngurus anak 5 tahun lah. Linkstart Subete no itu. Podcast tuh. リンクスタート